Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan memberikan pratinjau sekaligus tutorial untuk update SIM Klinik Puskesat versi Juni 2025. Diharapkan teman-teman FKTP menyimak dengan seksama mengingat pentingnya informasi ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, apa saja yang baru pada update kali ini? Yang pertama, ada batas password salah sebanyak 3 kali pada halaman login. Jadi ketika pengguna salah memasukkan password sebanyak 3 kali, maka akun akan terkunci otomatis selama 3 menit. Jadi silakan dipastikan untuk pengguna atau FKTP memasukkan username dan password yang sesuai agar tidak menghambat pelayanan. Coba kita masuk terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada fitur ubah password. Silakan untuk teman-teman FKTP yang ingin merubah password akunnya bisa menuju ke menu ubah password yang ada di pojok kanan atas di sini. Nah, diklik ini ada ubah password ya. Setelah halaman ubah password muncul, silakan masukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Password baru harus memiliki minimal 8 digit yang terdiri dari satu huruf besar, satu huruf kecil, satu angka, dan satu simbol. Jadi kalau misalkan kita masukkan password barunya tidak sesuai ya, nah ini maka akan muncul notifikasi seperti ini dan update password tidak bisa dilanjutkan. Jadi silakan mengikuti aturan password baru agar akunnya semakin aman. Selanjutnya, pada update kali ini ada update terkait mapping obat KFA dan tambahan form master obat ya. Jadi di master obat ada beberapa penambahan form isian, yaitu ada bentuk atau sediaan, bahan racikan, dosis, dan kata kunci. Coba kita buat obat baru terlebih dahulu sekaligus penjelasan terkait update-nya. Misalkan nama obatnya Inerson ya. Satuannya tablet. Nah, satuannya tub, sorry. Untuk bahan atau sediaan, silahkan dipilih sesuai dengan sediaan dari obat tersebut. Misalkan sediaannya berupa tablet, maka pilih opsi tablet. Ada di sini ya, tablet. Nah, misalkan sediaannya berupa tablet pelepasan lambat. Kalau tadi kan tablet, sekarang tablet pelepasan lambat. Itu yang dipilih jangan tablet, tapi delayed release tablet. Delayed release tablet, ini delayed release tablet ya. Jadi silakan masing-masing farmasi melakukan mapping dengan seksama, dengan sesuai, karena nanti kaitannya dengan pengiriman data obat ke Satu Sehat. Biasanya di packing obatnya ada nih. Kalau Inerson ini contohnya ointment ya, salep. Ointment, nah ini. Ointmentnya juga ada dua opsi. Ada ointment with aplikator. Jadi silakan dipastikan betul-betul sesuai dengan sediaan obatnya. Ointment ya. Ini. Selanjutnya rak masih sama, bahan racikan. Nah, untuk bahan racikan, silakan pilih opsi ya apabila obat tersebut akan digunakan untuk resep racikan. Opsi ini akan mempengaruhi daftar obat yang dapat dipilih saat proses pembuatan resep racikan nanti. Jadi ini bisa dipilih kalau misalkan obatnya merupakan obat racikan ya, kayak paracetamol, ibuprofen. Silakan dipilih ya. Tapi karena ini Inerson ini kayaknya nggak bisa buat racikan ya. Tapi saya juga kurang tahu. Misalkan ini kita tidak aja. Nah, selanjutnya untuk dosis, ini ada kolom isian dosis. Wajib diisi apabila opsi bahan racikannya adalah ya. Jadi kalau opsi bahan racikannya ya, ini dosis wajib diisi. Karena nanti akan digunakan untuk nilai pembagi saat pembuatan resep racikan dengan jenis DTD. Karena ini tidak wajib ya. Karena ini bukan racikan. Jadi dosisnya tidak wajib diisi, tapi kalau berupa bahan racikan ini wajib diisi.
Ini kita pilih tidak saja. Nah, ini untuk kata kunci sifatnya opsional, bisa diisi atau tidak. Ini kita lanjutkan penambahan obat dulu. Oke. Nah, Innerson. Sekarang kita masuk ke mapping obat KFA. Mapping ini wajib dilakukan agar data obat dapat terkirim ke Satu Sehat. Untuk melakukan mapping, silahkan klik tombol warna hijau pada daftar obat, maka akan masuk ke menu detail obat. Jadi ini beberapa contoh yang sudah saya lakukan mapping Satu Sehat ya, yang sudah ada varian defaultnya ini. Coba sekarang kita akan melakukan mapping obat Innerson yang barusan kita buat. Nah, seperti ini. Pada submenu ini, varian obat KFA, terdapat dua opsi untuk melakukan mapping, yaitu pilih atau tambah. Yang pertama untuk opsi pilih, saat ini sudah kita siapkan database obat KFA ya, kurang lebih sebanyak 11.000 daftar obat beserta komposisinya yang referensi setiap obatnya itu diambilkan dari Vaskes di SIM Klinik Puskesat dengan data obat terbanyak. Namun daftar ini pastinya bukan keseluruhan dari database KFA Satu Sehat ya. Jadi nanti misalkan tidak ada, bisa kita gunakan opsi tambah. Nah, untuk opsi pilih, kita bisa mencari berdasarkan kode KFA, nama obat, nama merek obat, maupun nomor izin edar BPOM obat atau kode NIE. Atau biasanya penulisannya NOREK, nomor registrasi ya. Kurang lebih seperti itu. Coba kita cari obat Innerson ini sudah ada di database atau belum ya. DKL 881. Ini saya coba cari menggunakan NIE BPOM ya. 7605 230A1. Kita cari. Ah, ini sudah ada ya. Ini sudah ada. Berarti tandanya sudah ada di database kita, kurang lebih seperti itu. Kita pilih. Nah, jika sudah ditambahkan, jadi teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu ya varian obatnya. Misalkan paracetamol di FKTP ini biasanya pakai dari PBF ini itu bisa ditambahkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sudah ditambahkan, itu silakan diklik centang warna hijau untuk ini, untuk memilih varian defaultnya atau varian bawaan yang nanti akan digunakan untuk pengiriman data ke Satu Sehat. Ini kita klik dulu. Nah, jadi kalau varian dipilihnya ini sudah muncul namanya, berarti sudah berhasil memilih varian default ya. Nah, sekarang untuk opsi tambah, bisa menggunakan salah satu dari referensi dari kode KFA atau menggunakan NIE BPOM. Namun yang saya sarankan menggunakan NIE BPOM karena lebih mudah dan pasti ada di setiap kemasan obat. Jadi dengan menggunakan opsi tambah ini, FKTP turut serta membantu melengkapi database obat KFA di SIM Klinik Puskesat. Nah, ini coba kita contohkan tambah ya. Jadi sumber datanya dipilih dulu mau menggunakan kode KFA atau NIE BPOM. Karena yang paling mudah ini menggunakan NIE BPOM, jadi kita pilih ini. Coba kita ini ya, tambahkan ini, ada nggak? Nah, ini contohnya ya, contohnya metilprednisolon, punyanya Dexamedica. Jadi silakan dimasukkan NIE BPOM-nya jika menggunakan sumber data NIE, atau masukkan kode KFA jika menggunakan sumber data kode KFA. Kalau sudah, kita pilih. Nah, jika muncul error seperti ini, tandanya obat ini sudah ada di database KFA SIM Klinik Puskesat. Jadi silakan menggunakan tombol pilih. Jadi coba kita cari dulu ya di opsi pilih. Coba kita cari. Nah, ini sudah ada ya metilprednisolon ternyata. Jadi tinggal dipilih saja. Jadi silakan ditambahkan terlebih dahulu varian-varian yang biasa digunakan di FKTP.
Kalau sudah, diklik centang hijau pada salah satu yang aktif ya ibaratnya, atau yang ready stock saat ini, atau yang ingin dijadikan varian bawaan untuk nanti pengiriman data ke Satu Sehat. Selanjutnya dari master obat kita beralih ke master dokter. Nah, jadi pada update kali ini FKTP tidak perlu membuka menu bridging picker BPJS, dokter, atau poli saat akan melakukan mapping kode dokter BPJS dan kode poli BPJS. Cukup klik tombol referensi pada saat menambahkan atau mengubah data dokter atau poli, maka referensi kode BPJS akan muncul. Nah, jadi ketika ingin mencari ini, kode dokter BPJS tidak perlu jauh-jauh ke menu bridging picker ya. Tinggal klik referensi ini saja. Nah, jadi langsung muncul. Silahkan di copy paste. Silahkan di copy kode BPJS-nya lalu dimasukkan di sini. Ini jangan pastikan tidak ada spasi ya, baik di depan atau di belakang. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, sama juga dengan yang di master poli ya. Jadi tinggal kita klik referensinya saja. Nah, ini tinggal kita copy kode BPJS-nya atau diketik boleh. Misalkan 001 ya karena poli umum. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke menu bridging picker BPJS, referensi dokter ataupun referensi poli. Nah, pastikan username dan password yang dimasukkan di menu edit data klinik bridging picker BPJS sesuai agar referensi kode BPJS dapat dimunculkan. Nah, jadi kalau misalkan ada perubahan password, segera diganti di edit data klinik agar bridging pickernya tidak terkendala. Oke, itu tadi di bagian master ya. Selanjutnya kita akan menuju ke pendaftaran. Jadi pada update kali ini di pendaftaran ada beberapa tambahan kolom isian untuk data pasien ya, seperti agama, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan. Setelah itu ada keluarga pasien, kesatuan pasien, dan jabatan pasien. Nah, untuk kesatuan pasien saat ini baru tersedia di FKTP area Kesdam 5 Brawijaya dan Kesdam 4 di Ponegoro. Karena kebetulan data kesatuannya yang bisa kami dapatkan baru dari 2 Kesdam itu. Nah, untuk Kesdam lainnya silahkan jika mempunyai daftar lengkap kesatuan berupa Excel ya. List lengkapnya bisa dikirimkan ke saya agar saya masukkan ke dalam SIM klinik nanti. Itu. Jadi ini kita ada juga redesign juga terkait form pendaftaran. Jadi yang sebelumnya menyamping sekarang ke bawah. Selanjutnya ini ada update penting juga terkait NIK pasien. Jadi untuk menghindari duplikasi data pasien, kolom NIK wajib diisi saat penambahan pasien baru. Yang nantinya akan dilakukan validasi apakah NIK tersebut sudah terdaftar di data pasien FKTP atau belum. Nah, jika pasien tidak memiliki atau tidak membawa nomor KTP seperti bayi baru lahir nih, silakan dimasukkan NIK acak atau random sesuai kebijakan klinik, misalkan 00001, 00002, dan seterusnya. Nah, tapi yang perlu diingat, jika pasien periksa kembali dan sudah memiliki identitas, jangan lupa untuk memperbarui data pasien. Jadi coba kita daftarkan ya. Coba kita pembuatan pasien baru dengan NIK yang sudah ada. Misalkan ini. Kita daftarkan. Misalkan ini. Nah, NIK-nya ini. Jadi untuk yang data sosial pasien ini, jika informasinya tidak diketahui, ini bisa dibiarkan saja ya. Karena nanti ketika disimpan tapi tidak diisi, nanti dia akan menggunakan opsi default istilahnya, opsi bawaan. Misalkan kalau agama tidak diisi, nanti dia akan otomatis jadi tidak tahu.
pekerjaannya otomatis jadi belum atau tidak bekerja, pendidikan terakhirnya menjadi tidak atau belum sekolah, status perkawinannya menjadi belum kawin. Setelah itu status pasien ya, status pasien, misalkan ini pangkat pasien, non pangkat. Nah, ini yang saya maksud tadi kesatuan pasien ya. Jadi misalkan FKTP-nya berada di area Kesdam 5 Brawijaya, maka kesatuan yang muncul adalah kesatuan-kesatuan yang ada di Kesdam 5 Brawijaya. Misalkan lagi FKTP-nya berada di daerah Kesdam 4, maka kesatuan-kesatuan yang muncul adalah kesatuan di Kesdam 4 di Ponorogo. Kurang lebih seperti itu nanti. Jadi baru dua ya, baru Kesdam 5 dan Kesdam 4 saja yang bisa memilih kesatuan pasien. Ini coba kita simpan. Nah, dia akan langsung muncul validasi NIK atau pasien tersebut telah terdaftar di data pasien. Jadi silakan dicari ya pendaftarannya menggunakan NIK ini. Atau dicari data pasiennya terlebih dahulu. Coba kita cari. Kita enter seperti biasa. Nah, tandanya sudah terdaftar NIK ini. Jadi seperti itu ya. Misalkan nih pasien hanya membawa nomor BPJS, data NIK dapat dilihat melalui menu bridging picker BPJS, peserta, cari peserta, nomor kartu. Masukkan nomor BPJS lalu klik cari, maka data pasien akan muncul. Jadi bisa dicari di sini ya. Misalkan pasien hanya membawa nomor BPJS, peserta, nomor kartu ini. Nah, ini silakan diisi nomor kartunya. Setelah itu diklik cari, nanti akan ada informasi NIK-nya. Namun kan sebenarnya ketika mencari nomor BPJS dan belum terdaftar kan dia langsung terisi otomatis ya NIK-nya, tapi hanya untuk jaga-jaga saja. Nah, selanjutnya di pendaftaran di update kali ini ada pemilihan pos layanan saat pendaftaran ya. Jadi FKTP diberikan opsi apakah pasien yang didaftarkan menuju asesmen perawat terlebih dahulu atau langsung menuju ke antrian dokter. Nah, jika FKTP memilih opsi asesmen perawat, maka antrian akan masuk terlebih dahulu ke menu screening pasien seperti biasanya. Namun jika FKTP memilih opsi antrian dokter, maka antrian akan langsung masuk ke pelayanan pasien. Jadi coba kita daftarkan dulu ya. Contoh pendaftaran. Oh ya, jadi ini lagi ada sedikit update terkait pencarian data pasien. Jadi di pencarian data pasien sudah bisa menggunakan multi filter. Jadi ini misalkan mencarinya dengan nama Abdul, lalu yang NIK-nya ini, yang nomor BPJS-nya ini, yang nomor teleponnya ini. Jadi bukan global search seperti sebelumnya ya. Jadi misalkan ini kita ketik ABD. Nah, muncul dua ya. Setelah itu saya mau cari NIK-nya 130. Nah, maka akan langsung muncul ini Abdul Ghafar ini. Kalau kita misalkan NIK-nya 110 akan muncul Abdul Rahman. Kalau mau reset filternya, daripada menghapus satu-satu, kita klik reset filter ini. Nah, jadi kembali muncul semuanya ya. Misalkan ini kita coba daftarkan satu pasien terlebih dahulu. Coba pos layanannya asesmen perawat. Oke, kita klik OK. Nah, maka posnya asesmen ya, di screening pasien atas nama pasien ini ya, bisa di asesmen terlebih dahulu. Sekarang coba kita kalau posnya langsung ke antrian dokter. Misalkan ini. Langsung ke antrian dokter. Oke. Nah, kalau kita masuk ke menu screening pasien,
Pasien atas nama Claudia Cynthia tidak ada di sini ya, karena sudah kita arahkan langsung ke menu pelayanan pasien. Jadi ini akan sangat efektif ya untuk memfasilitasi FKTP apakah pasien itu di asesmen di perawat dulu apa langsung ke ruang dokter. Nah, bagaimana dengan antrian yang menggunakan mobil JKN dan anjungan pendaftaran mandiri? Nah, jadi untuk pendaftaran yang lewat mobil JKN dan anjungan, sementara ini otomatis masuk ke antrian dokter. Sehingga jika pasien membutuhkan asesmen terlebih dahulu, silakan masuk ke menu screening pasien. Lalu pada filter pos ini, pilih opsi semua. Nah, kalau opsinya kita pilih semua, pasien Claudia Cynthia muncul dia. Karena filter posnya bukan asesmen, tapi keseluruhan atau semua. Jadi silahkan dilakukan screening. Selanjutnya, pada update kali ini di menu pelayanan pasien, coba kita masuk ke pelayanan. Nah, ini formnya kita redesign ulang agar lebih ramah dengan layar kecil ya, agar tidak mampet gitu desainnya. Di update kali ini ada obat racikan dan obat non racikan ya. Nah, untuk obat yang non racikan yang sebelumnya hanya bernama data obat, terdapat perubahan cara pengisian pada bagian aturan minum atau aturan pakai dan rute obat, serta penambahan kolom baru instruksi untuk pasien yang nantinya digunakan untuk pengiriman ke Satu Sehat. Jadi kita contohkan dulu. Nah, ini di menu dokter ya. Jadi dokter memilih obat seperti biasa, misalkan ibuprofen, jumlahnya 10, aturan minumnya. Nah, ini bisa dipilih ya, ada 1 kali sehari, 2 kali sehari, dan seterusnya. Misalkan 2 kali sehari. Rute obatnya ini ada sedikit perubahan juga ya agar sesuai dengan Satu Sehat. Misalkan oral ya. Instruksinya ini untuk instruksi wajib diisi ya. Bisa instruksi singkat, misalkan hanya 2x1 saja, atau misalkan instruksi lengkap. Misalkan kalau instruksi lengkap itu diminum 2 kali 1 sesudah makan. Kita simpan. Oke. Jadi itu untuk resep obat non racikan. Nah, sekarang bagaimana yang obat racikan? Jadi untuk obat racikan, yang pertama kita klik tambah terlebih dahulu. Oke. Ini kita membuat data racikannya terlebih dahulu. Misalkan nama racikannya R01 atau terserah mau dinamai apa, tapi wajib diisi ini. Jenisnya DTD atau non DTD. Misalkan DTD ya. Misalkan jumlahnya 10. Sediaannya kapsul ya. Aturan minumnya misalkan 2 kali sehari, rute obatnya oral, instruksinya diminum 2 kali 1 sesudah makan. Ini kita klik simpan. Jadi ini bisa diisi bebas ya, mau pendek atau panjang terserah. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, maka akan muncul detail obat atau detail resep racikannya seperti apa. Kita pilih obatnya. Nah, jadi obat-obat yang muncul di sini itu adalah obat yang di master obatnya di set bahan racikannya ya, atau opsi ya. Kalau tadi kan kita buat obat Inerson kan bukan bahan racikan ya, makanya dia tidak muncul di sini. Coba sekarang kita racik obatnya. Misalkan paracetamol ini. Nah, ini untuk pecahan bisa menggunakan 2 opsi ya, mau pakai pecahan yang seperti ini atau langsung pecahan dosis. Karena kan ada beberapa dokter yang misalkan langsung pecahannya 1/4 atau paracetamol 125 mg. Jadi misalkan kita pakai pecahan yang 1/4 ya. Berarti diisi 1/4. Nah, maka jumlah yang dibutuhkan adalah 2,5 tablet atau 3 nanti kalau dibulatkan ya. Atau misalkan di resep dokter ditulis
ditulis paracetamol 200. Nah, maka pecahannya akan otomatis menjadi 2/5 dan jumlahnya menjadi 4. Kalau sudah, kita klik simpan. Coba kita masukkan obat-obat lain, misalkan CTM ya. Dosisnya ini 4 mg. Misalkan butuhnya 1 mg aja. Oke, butuh 2,5. Kalau sudah, kita klik simpan. Lanjut dexamethasone misalkan nih. Butuhnya 1 tablet langsung, berarti pecahnya 1/1 seperti itu. Butuhnya 10 ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, itu untuk resep yang DTD. Sekarang bagaimana untuk resep yang non DTD? Jadi untuk yang non DTD prinsipnya sama saja, kita tambahkan terlebih dahulu data racikannya. Misalkan isinya 10, sediaan kapsul, aturan minum 2 kali, diminum jika nyeri, misalkan maksimal 1 kali sehari. Berarti 1 kali sehari. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kalau untuk yang resep non DTD ini tidak ada pecahannya ya, karena jenisnya non DTD. Misalkan amoxicillin misalkan butuhnya anggaplah 20 seperti itu. Sudah, kita klik simpan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang non DTD. Jadi ini ada detail racikannya seperti apa. Nah, ini coba kita hapus dulu ya. Tadi kan untuk contoh saja yang non DTD. Kita fokus ke yang DTD saja karena sedikit kompleks. Oke, nah. Jadi silahkan, mungkin dari dokter mau memasukkan resep atau mungkin nanti resepnya dimasukkan di farmasi, silahkan. Setelah itu, di update kali ini ada pemilihan pos layanan saat selesai kunjungan. Nah, jadi pada update kali ini dokter bisa menentukan apakah pasien menuju instalasi farmasi terlebih dahulu atau langsung pulang karena semisal hanya meminta rujukan. Fitur ini dapat diakses melalui tab pasien pulang, setelah itu pos layanan selanjutnya. Ini ya, jika dokter memilih opsi farmasi, maka antrian akan menuju pelayanan obat terlebih dahulu seperti pada versi-versi sebelumnya. Namun jika dokter memilih opsi selesai atau pulang, maka pos layanan antrian akan otomatis menjadi selesai dan status antrian menjadi confirm. Jadi bisa langsung selesai statusnya dan bisa dikirimkan ke Satu Sehat. Nah, untuk opsi defaultnya atau opsi bawaan pada pos layanan ini adalah farmasi ya. Jadi takutnya kelupaan, masih kebiasaan lama gitu kan, lewat farmasi terlebih dahulu, setelah itu selesai. Jadi di sini menggantinya. Jadi dokter bisa menentukan apakah pasien ke instalasi farmasi klinik terlebih dahulu atau langsung pulang. Jadi misalkan ini farmasi dulu ya, karena ada obatnya. Ini kita selesaikan dulu. Oke. Kita masuk ke pelayanan obat, ke instalasi farmasi. Jadi di instalasi farmasi ini update-nya hampir sama dengan yang di menu pelayanan pasien ya. Cara entry obatnya, cara membuat racikan. Nah, namun di menu pelayanan obat ini, bagian farmasi dapat merubah varian obat yang akan dikirimkan atau diberikan ke pasien yang sekaligus akan dikirimkan ke Satu Sehat. Jadi hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketersediaan obat yang ada di instalasi farmasi. Misalkan untuk obat paracetamol 500 mg dipilih varian A sebagai opsi default atau opsi bawaan di master obat yang sebelumnya sudah kita bahas atau kita setting ya. Nah, ternyata varian A ini kosong dan yang tersedia adalah varian B. Maka yang harus dikirimkan ke Satu Sehat adalah varian B karena varian tersebut yang diberikan kepada pasien. Nah, cara menggantinya seperti apa? Jadi untuk cara menggantinya tinggal kita klik tombol TM ini aja. Jadi misalkan resepnya sudah dibuat ya, sudah dibuat oleh dokter, dicek lagi sama farmasi, oh varian Novavarin ini belum nyetok misalkan, yang ready punyanya Proris misalkan nih. Jadi tinggal kita pilih saja, kita klik pilih. Nah,
maka variannya akan berubah, dan di master obat nanti juga akan berubah varian defaultnya. Coba kita cek ya untuk ibuprofen. Nah, ibuprofen varian defaultnya jadi Proris ya sudah ya, bukan Novafarin lagi. Itu untuk yang obat non racikan. Nah, untuk yang obat racikan seperti apa cara merubahnya? Jadi untuk mengubah varian obat di data resep racikan, kita klik yang warna kuning ini. Selanjutnya kita sama ya, klik yang tombol TM warna kuning ini. Misalkan dexamethasonenya kita ganti nih. Yang ready punya Benodex. Nah, sudah berubah ya. Ini di master obat juga sudah berubah varian defaultnya. Coba yang paracetamol ini kita ganti juga, punyanya Bernofarm misalkan yang ready. Oke. Jadi seperti itu cara merubahnya. Jadi di farmasi bisa entry obat ya seperti biasa. Misalkan jumlahnya 10, kurang minum sekali sehari. Kan instruksinya instruksi singkat aja, 1 kali 1 gitu ya. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, ini bisa misalkan cetirizine-nya bukan punya ini yang ready. Ini kita langsung ganti saja tombol TM warna kuning. Oh, ini karena variannya belum saya tambahkan cetirizine HCl, baru 1 varian saja. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, silahkan dimasukkan varian-varian obat di master obat untuk tiap-tiap obat ya yang sering digunakan di FKTP, agar nanti ketika ada stok habis dari PBFA misalkan, bisa langsung kita ganti ke PBFB sesuai yang tersedia di FKTP. Itu untuk pelayanan obat. Oh, ada ini juga, ada cetak label juga sekarang ya. Cuman ini kayaknya belum lengkap. Nanti misalkan dari teman-teman FKTP ada masukan, monggo kita sesuaikan nanti ya. Jadi untuk labelnya masih seperti ini. Untuk labelnya masih tersedia ini ya, hanya untuk obat yang non racikan saja. Masih tersedia hanya untuk obat non racikan saja, dan ukurannya ini 7 x 4. 7 cm kali 4 cm. Seperti itu. Nah, jadi untuk pratinjau update-nya kurang lebih seperti itu ya. Silahkan disimak-simak kembali apabila masih ada yang belum dipahami. Jadi insya Allah update kali ini akan rilis maksimal 1 minggu setelah video ini tayang. Jadi kita berikan kesempatan teman-teman untuk mempelajari videonya terlebih dahulu, agar ketika update nanti tidak kaget. Ya, karena kalau kemarin-kemarin biasanya langsung kaget teman-teman. Jadi coba kita rubah alur rilisnya dulu. Jadi yang pertama video dulu, baru update di aplikasinya. Baik, itu saja mungkin ya dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.